Wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nurina kita detektif Deriva. Kali ini kita akan sebelum kita mulai video ini, jadi ada beberapa sedikit foto bersama koordinator 2036 yang akan di malam itu akan digelarkan besok ya, tepat dari Jumat tanggal 1 Oktober jam 8 malam waktu Indonesia atau kita jam 9 malam waktu Malaysia. So, jadi siapin mental jadi ini merupakan acara awarding yang Malaysia terdapat sama salah dengan SMP Awards, tapi mungkin kalau di Malaysia tuh fokus yang paling populer baik itu dari musik, acting, komedi, walaupun di dunia di dunia konten semuanya seperti lagu paling boom ya. Tapi mungkin kalian harus menyadari juga bahwa di tahun 2024 ini juga dijuluki sebagai the Indonesian the year of the Indonesian Malaysian Star Divorceness. Maksudnya apa? Jadi sepanjang tahun 2024 itu merupakan tahun perceraian yang dialami beberapa selebriti Indonesia, sebut saja Mbak Imo, Fazura, Bella Astila, bahkan sampai Kimber Radar. Pokoknya kalian disebutkan aja di beberapa kali kita muncul di Kaleidoskop dalam 2 bulan ke depan ya. Itu tepatnya di bulan Desember, itu kan bulan Desember itu merupakan bulan terakhir, itu merupakan bulan Kaleidoskop dan sekaligus persiapan menuju liburan akhir tahun 2024 menuju 2025 ya. Itu nominatornya ada di situ di vlog yang di awal video ini. Kalau ada di kolom komentar itu kalian bisa memilih siapa aja menurut kalian nominatornya. Kan ada dari bidang artis pendatang baru sampai pendatang lama di bidang musik, acting dan juga komedi ya. Itu kalian ada cek di postingan aku di YouTube aku, kalian pilih mana salah satu forum berikut ini ya. Tapi kalau buat aku saya milih 10 diantaranya adalah Ana Jobling, Aina Abdul, Erni Zakri, Hakim Bus, Hera Husaini, Kama Ali, Lukas Sendro, Syafika, Anan Berkin dan juga ini Syafika. Kenapa aku pilih 10? Karena mengingatkan saya itu di masa lalu tuh dari malu banget ya, sejak aku kuliah ya. Kesemuanya terutama Jobling yang namanya sekarang tenar di dunia perfilman Indonesia, walaupun perkarirnya pun baru dianggap newbie ya, pendatang baru berbanding di tim tebas juga Aina Abdul yang kebetulan banget di waktu bersama ini juga PBS 36 itu pada hari yang sama dengan adanya imbasan konser Lesti Kejora di Indosiar jam 8 malam. Sama aja sih kayak ini. Tapi mungkin beberapa dari komentar kalian mau nonton Aina Abdul konsernya Lesti atau PBS 36, kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Oke, sekarang kita akan membahas topik kali ini hadirin tentang sebuah fenomena yang sangat ini sekali adalah akibat fenomena di bawah umur, pernikahan di bawah umur. Tapi kenapa pernikahan di bawah umur itu sangat diharamkan di negara hukum? Karena banyaknya mereka masyarakat itu terobsesi dengan tayangan sinetron, FTV, film-film series yang sekarang ini memang memiliki mungkin bisa menajai rating yang sangat tinggi, tapi meskipun dinilai di masyarakat, tapi membawa pengaruh yang buruk ya. Karena pernikahan di bawah umur itu dilarang ya, karena pernikahan di bawah umur itu tuh mendatangkan petaka tuh hamil duluan di sekolah, masa malu ya. Nah, kita akan bahaskan akibat-akibat dari sisi kesehatan ya. Akibat fenomena di pernikahan di bawah umur dari sisi kesehatan adalah kurang pengetahuan seks, terus juga masih tidak konflik keluarga, terus dipaksa hidup di keluarga yang hidupnya terpuruk, yang bisa hidupnya sebagai pelacur, atau germo, ataupun di dunia perjudian. Jadi, ataupun manfaatan perempuan ya. Biasanya itu dia bekerja di lonte-lonte, barangkali seperti itu. Tapi mungkin situasi ini mengakibatkan penderitaannya pelaku korbannya adalah mengidap penyakit jenis kelamin. Salah satu yang paling terbesar adalah HIV/AIDS ya, yang bisa mengakibatkan sampai meninggal ya. Terus kemudian dari sisi aspek sosial ya, untuk pernikahan di bawah itu kita akan katakan malu ya, terutama pernikahan umurnya untuk SMP atau SMA itu muncul perundungan atau hamil duluan ya, atau hamil pas sebab atau merasa dirinya itu tidak pantas untuk melanjutkan sekolah dan untuk di rumah karena menganggap dirinya tuh kalau di sekolah itu pernikahan di bawah umur itu adalah tindakan yang sangat wajar, tapi bisa melanggar hukum ya, karena kan pernikahan di bawah umur itu tanpa pasangan orang tua tuh biasanya kan terakhirnya dari orang tua yang materialistis, konsumtif, hedonisme. Bahkan kalian masih inget gak sih sinetron Suara Hati Istri Zahra itu series? Itu merupakan sinetron yang harusnya kan diharapkan tayang karena mengandung unsur pedofilia, karena pernikahan itu tuh umur tuh pemerannya ternyata berusia 15 tahun. Tapi padahal harusnya yang paling benar untuk menikah itu adalah 18 tahun sampai 20 tahun ke atas. Karena kenapa bisa seperti itu? Karena melanggar hukum, karena kan usia 15 tahun itu merupakan usia yang sangat harus dilakukan untuk belajar dan cerita, karena belum waktunya untuk melakukan hubungan seks yaitu sosial. Dan tidak itu saja, kalau akibat pernikahan di bawah umur itu juga mengakibatkan resiko bunuh diri, depresi, stres, ataupun juga merasa tidak puas dengan hidup dan memilih untuk menggugurkan bayi walaupun dengan cara yang gak wajar. Tapi mereka menggugurkan bayi itu sama halnya membunuh ya, membunuh bayi itu sendiri ya. Kemudian sekarang yang ketiga, dari aspek mental itu juga stres atau depresi, tapi juga karena keinginan untuk menyendiri,
terus juga merasa ketakutan untuk menjadi ibu ya, dan juga rasa ketakutan yang lebih fatalnya lagi adalah untuk bekerja sendiri ya. Jadi kalian harus tahu kalau kenapa tayangan saya Working Humanity itu berperan menjadi sangat tegas yang sangat empuk bagi adik-adik umur, karena yang harus disalahkan itu adalah karena para penulis dan kru itu kurang kuat untuk menuliskan teks ataupun menuliskan skenario yang berkaitan isinya berkaitan konsep tentang pemaksaan anak pernikahan di bawah umur ya, yang dilakukan oleh aktor atau aktris senior antagonis banyak. Ada sebut saja namanya Lady Sagita, terus juga Dini Fitri, terus juga Oga Sugawa, bahkan sebutkan aja aktris atau siapa aja yang memerankan antagonis tapi dengan seperti itu. Atau yang paling fenomenal itu Nano Subakti. Mungkin kalau dengan aslinya namanya Nano Subakti itu juga lebih top dari sejak fenomena Motor Sanjung ya. Bahkan sampai sekarang dia jadi antagonis bagi pemeran yang lebih senior, lebih muda. Tapi peran antagonisnya, tapi mungkin dinilai kenapa bisa seperti itu, karena kan keluarga materialistik itu kan ciri-cirinya tuh selalu mementingkan harta, menikahkan atau mereka karena dapat kekayaan dan juga merasa ingin mengasingkan anaknya untuk segera menikah di usia yang masih sangat muda ya. Itu tayangan suami itu terpaksa harus ditamatkan pada tahun 2022 karena ini bukan hanya karena merugikan masyarakat tapi karena menyindir generasi mak-maknya yang masih berumah tangga atau belum untuk memiliki untuk bertanggung kasih pada suami. Nah, tidak hanya itu aja, sebenarnya kesimpulan dari yang saya dapatkan dari akibat fenomena menikah di bawah umur itu adalah jadi pernikahan di bawah umur itu karena terinspirasi dengan sinetron itu karena kenapa? Karena pemerannya itu kalau berusia muda tuh harusnya mendapatkan peran-peran karena sehingga dinilai bahkan masyarakat itu menilai pernikahan umur itu ada yang bilang wajar. Tapi pernikahan umur ada yang kalau menurut pendapat beragama itu tuh haram. Ya, karena kenapa? Karena pernikahan seksi warga itu sama halnya dengan mencemarkan nama baik keluarga dan juga masyarakat di sekitarnya. Oke, maka dari itu kita sebagai orang yang merasa ingin harus membuat komunitas anti pernikahan di bawah umur ya. Kenapa hal ini penting? Untuk bisa menuntut ke kalau yang bisa memproduksi sinetron FTV itu harus tuntut kepada kru tersebut, baik itu production house maupun bos TV maupun kru sinetron atau FTV-nya supaya bisa membuat program membawakan skenario nya sama seperti zaman dulu ya, bukan zaman sekarang karena mungkin zaman sekarang tuh tertutup dengan adanya globalisasi teknologi ya. Jadi makanya maklumin aja dibuat dari manfaatkan nostalgia itu mungkin supaya kalian tuh bisa membuat meyakini bahwa tayangan pernikahan di bawah umur yang tadi seperti itu adalah dilarang sama sekali supaya tidak terkena aturan KPI. Oke, tapi kali juga bisa bermanfaat dan seperti biasa tuh kalau aku komen sudah tahu bagaimana mendapatkan komentar aku pada fenomena namun silakan pengalaman kalian di kolom komentar bagaimana rasanya kalian punya teman yang dipaksa menikah di bawah umur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.